Wah, untuk Bang JK dulu aja kali ya. Bang Siap, JK, siap. Siap, siap. looks-nya udah kayak orang Amerika banget nih Bang JK nih. Dingin, dingin. Looks-nya udah kayak orang Amerika banget. Gimana Bang JK persiapannya buat lawan Alexander? Ya, sejauh ini berjalan dengan lancar lah. Ya, sesuai Mhm. dengan game plan dari pelatih semua. Nah, itu kan sempet gonta-ganti lawan itu ganggu banget gak sih Bang JK soal persiapan nanti? Eh, Mengganggu pasti mengganggu. Cuman kan Mhm. namanya petarung MMA itu udah kita siapkan juga kan dari snap fighting-nya, dari ground fighting-nya. Tapi yang berbeda itu cuma game plan aja karena kan kita tahu lawan pertama itu basicnya BJJ dan lawan kedua juga Mhm. dia kebanyakan main BJJ. Ketiga ini bisa dibilang keseringan dia main striking. Oh, main striking. Tapi Oh. tapi dia memiliki sabuk BJJ yang bagus ya. Bisa dibilang hitam Mhm. kalau enggak coklat. Makanya setiap Mhm. lawan itu pasti berganti-ganti game plan. Tapi nggak masalah sih menurut saya. Nah, untuk latihan yang ditekankan pelatih ini untuk lawan Alexander apa nih, Bang JK? Yang Ya, difokuskan nanti? ya difokuskan ya sesuai dengan permainan saya sendiri. Mhm. Dan ketika lawan ngajak take down, kalau bisa saya keluar dan About main my Zoom lagi is di shit. posisi atas gitu. Mhm. Nah, ini kan udah lama banget ya Bang JK latihan di Amerika. Dan setelah Ya, masuk UFC, apa sih yang membedakan JK sekarang dan JK yang dulu? ya menurut aku sih cuman membedakan latihan aja ya. Latihan lebih keras aja. Oh. Kalau yang lain-lain nggak ada sih. Ya Mhm. seperti biasa aja. Latihannya di sana gimana sih Bang? Gila nggak Bang? Ya, ya gimana kita lihat sering kita lihat pelatih latihan MMA ya, memang gila gila sih. Makanya udah cedera kemarin di sini, cedera ke sini, udah semua lah cedera, udah komplikasi nih. Tapi nggak masalah. Udah Nah, sekarang udah pernah mulai ngalamin membaik. pernah ngalamin titik terberat nggak selama latihan? Kayak, aduh, kayak capek banget gitu loh. Kayak, kayak tersiksa Sering, banget gitu. sering lah. Apa ya? Bukannya udah hari-hari lah karena kan ada ada kita langsung berbenturan kan sama partner Mhm. latihan, sama pelatih dan kadang kan ada yang cedera, ada yang ini itu biasa aja sih Mhm. karena yang kita jalanin ini memang itu resikonya gitu. Ya. Nah, Bang JK bakal jadi orang Indonesia pertama yang bertarung di UFC itu merasa terbebani atau makin termotivasi gitu. Kalau terbebani itu nggak ada ya, nggak ada. Ya, Mhm. tapi termotivasi iya karena kan Hmm. kita harus membuktikan juga kan bahwa memang kita itu saya itu layak untuk bermain di UFC gitu. Ah, target menang di ronde keberapa Bang JK? Ya kalau target sih menang, bukan ada target di istilahnya mau menang di ronde berapa, tapi Ah, ketika ada kesempatan di ronde satu kita ambil, kalau ada ronde dua, ronde hmm. tiga kita ambil juga. Tapi eh, satu sampai dua tiga pun kita siap bermain di sampai tiga ronde gitu. Hmm. Nah, Bang JK, gimana dukungan dari Mola sejauh ini, Bang JK? Ya dukungan dari Mola ya nggak terkatakan lah bang, karena ya semua didukung gitu. 100% kalau ada 1000% 100%. semua didukung Mola ya dari aduh nggak inilah tapi semoga lah kedepannya didukung terus lah. Kalau masalah dukungan itu ya belum pernah kita alami lah. Mau saya Hmm. udah pernah waktu junior pernah jadi timnas apa Hmm. juga apa udah masuk pernah timnasnya Wusu tapi belum pernah mengalami seperti yang dibuat Maula lah gitu. Terbaik lah Nah, bang. Pak Mirwan, Pak Mirwan, Ya, gimana aduh, Pak? aku pos Sebentar nih. lagi JK bentar lagi debut nih Pak. Rambutnya JK. Aduh iya lagi baru lihat lagi Ah, JK. coba Boleh, boleh, boleh. coba Gaya nih. kau. Pak gimana Pak? JK bentar lagi mau debut Pak. Ya, tentunya Setelah sekian lama. kita semangat ya. Kita kan memang Hmm. mendukung JK, tapi dukungan kami ini bukan hanya untuk pertandingan besok. Kita tahu perjalanan Hmm. JK masih panjang. Jadi kami apa namanya tidak melihatnya dari satu pertarungan ke satu pertarungan lainnya. Kita melihatnya lima pertarungan ke depan.
apa yang diperlukan oleh JK untuk kita bisa membantu dia berkembang. Jadi Mm, ini langkah pertama, akhirnya dia jadi bonafit masuk dalam oktagon UFC. Tapi mm, di saat yang sama kita cuma melihat ya udah, ini baru batu langkah pertama. Masih panjang perjalanan kita dan kita akan terus berada di samping JK atau di mm. belakang JK tepatnya sih. Berarti ini jadi salah satu pembuktian JK juga nih ya Pak ya, setelah sekian lama persiapan di laga nanti. Ya, itu semua terserah dan Mm, tergantung JK sendiri ya. Kalau saya rasa JK nggak perlu membuktikan apa-apa lah. Untuk mm. jadi orang Indonesia yang pertama masuk UFC aja sudah sesuatu Wah, yang iya betul betul. luar biasa. Untuk bisa menang atau kalah, itu namanya olahraga pasti ada yang menang, ada yang kalah. Jadi kita nggak melihat JK perlu membuktikan apa-apa. Udah berada di sini aja udah luar biasa dan kita akan terus mendukung dia. Nah, eh, si JK ini kan udah kayak jadi anaknya Mola gitu ya, kayak Bapak ngurus JK. Repot nggak Pak ngurus JK Pak? Wah, saya malah nggak tahu apa-apa deh, kayak aman-aman aja. Jadi JK ini kan sebenarnya kita serahkan ke manajemen yang ada di Mm, Amerika ya. Karena Mola mm, kan mm, kita ngerti apa sih mengurus petarung. mm, Kita hanya bisa membiayai program pelatihannya. Dan bukan mm. hanya JK, tapi rekan-rekannya yang sekarang Ya, sudah di San Diego juga bagian dari program yang kita garap bersama Ardi Bakri dan One Pride ya. Kita berharap kita bisa terus mencetak mm, banyak petarung Indonesia yang bisa berangkat ke luar negeri. mm, mm. Ada isu UFC bakal main di Jakarta nih Bang. Ya, Gimana Bang harapannya, pendapatnya? Mungkin bakal pertama kalinya juga kan Indonesia yang menggelar UFC kalau misalnya isu ini jadi. ya, kalau menurut saya sih bagus ya, karena itu Mm, menjadi motivasi untuk anak-anak muda dan mm, pecinta MMA di Indonesia dan petarung-petarung MMA di Indonesia biar supaya bisa orang itu mm, termotivasi untuk berlatih dan bisa nanti uh, bisa bertanding di laga UFC juga gitu. Bagus sih menurut saya. mm, Apalagi kan kedatangan UFC itu kan sangat berpengaruh juga untuk Indonesia ya. mm, Bisa karena yang kita tahu Indonesia itu kan UFC itu kan udah banyak negara yang nonton juga kan. mm, mm. Dan mudah-mudahan pemerintah Indonesia juga menyambut dengan bagus sih. Mudah-mudahan itu aja. Nah, di Indonesia ini kan sama saat ini banyak banget nih Bang promotor-promotor fight untuk fighting. Gimana Bang Ya, pendapatannya? ya, Mulai dari tinju, MMA juga. Mm, ya menurut aku sih bagus karena kan ketika banyak promotor-promotor mm, mm, di Indonesia berarti bertanda Indonesia mulai mencintai olahraga gitu. mm, mm, Masyarakatnya mulai mencintai olahraga dan apalagi kan pemerintah bisa mendukung lebih bagus lagi kan Bang. Itu sih mm, harapannya kan. Dan menurut saya sih bagus banget apalagi lebih mm, banyak event di Indonesia makin memudahkan fighter-fighter Indonesia bisa bertarung di kancah internasional juga, menambah pengalaman juga. mm. Tapi kalau menurut Bang JK, pemerintah ini soal industri olahraga ini udah memberi dukungan penuh belum sih Bang? Eh, Gimana ya? Kalau menurut saya sendiri ya kurang ya, karena kan Ah, bisa dibilang ya masih dibatasi dengan jam-jam tayang juga kan. Karena kan ah, mm, mm, seperti ini kan, seperti bisa kita bilang mola ya. mm, mm, Apalagi di kampungku kan gak ada jaringan. Makanya sekarang orang itu pada sibuk cari WiFi kemana kita cari WiFi biar ah, bisa nyewa WiFi biar bisa buat nobar di kampung saya kan. Karena kan ah, 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 susahnya akses jaringan itu. Kalau memang mm, mm, bisa TV-TV lokal juga menyiarkan kan bagus kan. Ini kan ah. harus cari WiFi lah. Nggak mungkin lah satu kampung manjat di pohon durian kan. Nggak mungkin lah satu kampung nobar kan lucu Ah, juga bang. Nobar manjat di pohon durian kan. Karena harus manjat juga itu fakta bang. Harus manjat juga ah, di kampung kalau nggak di bukit-bukit yang tinggi yang ada jaringan. Itu pun nggak boleh goyang ya. Handphonenya harus tetap ini. Kalau goyang hilang gitu. Makanya kan susah juga bang. Sedih kan kampungku bang. Nah, Bang JK, berarti itu kan karena berarti stigma olahraga ini kan kekerasan ya Bang ya? Apa Enggak sih Bang sih. pesannya biar biar menghancurkan stigma itu nih Bang? Biar nggak Ya berpikir lagi sebenarnya olahraga ini kekerasan. ya namanya olahraga itu semua keras sih bang.
Karena Hmm. semua olahraga itu punya resiko yang fatal, yang bisa menghilangkan nyawa juga. Hmm. Nggak, bola kita bisa bilang pernah kok hilang nyawa karena main bola. Hmm. Dan banyak sih, semua olahraga itu punya risiko. Semua menurut saya Hmm. punya risiko, tapi berbeda dia. Karena ini Hmm. kan langsung bersentuhan langsung dengan lawan, langsung fight ya. Tapi kan pemerintah jangan menilai itu aja, tapi menilai ketika petarung ini habis bertanding ngapain gitu, Hmm. sapa-sapaan, malah peluk-pelukan, ya kan? Hmm. Itu nilai sportivitasnya itu maunya diangkat, yang dinilai, jangan yang lain-lain. Iya. Biar bisa anak-anak kampung apa enggak pelosok-pelosok sana kan dilihatnya, Hmm. oh berarti kalau bertarung di kampungku ini nggak ada artinya, nggak dibayar, berarti Hmm. dia semangat latihan biar bisa Ah. bertarung ya kan, biar Hmm. bisa disponsori Mola ya kan. Masuk, 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 masuk. Iya, iya kan. Nah, Bang JK, berarti tapi ya, soal ini kan bela diri juga sebenarnya penting juga kan. Banyak banget sekarang berita kekerasan atau pelecehan segala macam. Nah, menurut Bang JK sepenting apa itu bela diri, Bang? Yang harus Aduh, dipelajari. kalau bicara dengan pentingnya olahraga apa bela diri itu Hmm. sangat penting bang, apalagi di Medan itu ya kan, di Medan Hmm. kita cerita kampung dulu ya, di Medan itu bang, aduh, yang lehernya lah hilang, yang apa ya lah hilang ya kan. Makanya menurut saya itu harus pentingnya olahraga, mulai dari cewek, cowok, harus penting. Hmm. Orang tua aja kalau belum ada bela diri ya udah belajar bela diri aja, karena kita nggak tahu kan gimana itu kita di jalan. Makanya kemarin kan di Medan, istri saya nelpon, dia ngomong gini, kemarin motor hilang katanya, motor istri aku hilang kan. Baru aku nggak wow lagi, nggak wow gitu, udah oh gitu aja karena udah biasa gitu kan. Tapi kalau jadi kayak gitu cerita. Itu harus penting sih karena kan ketika Eh. kita diambat di jalan ya kan, diampal, Hmm. diminta ke motor, itu kan harus ada perlawanan juga supaya kita aman Hmm. juga di jalan. Sangat penting sih menurut saya. Kalau dari kita sih ngelihatnya ini hanya persepsi aja. Ini kan dari KPI ya, Hmm. bukan dari pemerintah. Karena pemerintah sendiri bahkan sudah mencoba merangkul UFC untuk Ya. menyelenggarakan event di Jakarta. Hmm. Mungkin dari KPI aja yang masih belum terbuka matanya, mungkin mereka nggak menonton juga. Karena menurut gue malah MMA tuh jauh lebih aman daripada tinju ya. Karena pembatasannya, gerakannya, peraturannya, perlindungan pada atletnya jauh lebih ini ya, lebih aman. Dan kedua kan itu juga ini yang dimasukin ke situ kan bukan sembarang orang. Ini orang yang sudah biasa melindungi dirinya sendiri. Sampai sekarang di UFC kan belum ada kejadian yang fatal, belum ada kejadian yang apa namanya sampai terjadi gegar otak Meninggal. yang sampai parah, belum ada gitu. Hmm. Cedera yang parah tuh nggak ada. Karena mereka emang udah atlet terlatih dengan Hmm. peraturan yang sangat jelas dan sportivitas yang sangat tinggi. Bukan sabung ayam lah kasarnya gitu. Betul, betul. Nah, Tapi kalau dengan pemerintah mengundang UFC, moga-moga Hmm. nanti bisa lebih terbuka lagi pemikirannya. benar, benar, benar. Kalau apa tuh namanya, soal industri olahraga ini juga kan di Asia Tenggara, Thailand besar juga ya Pak ya. Nah, Indonesia kan banyak juga petarungnya tapi nggak sebesar itu kan, agak sedikit miris lah ya. Kalau di Thailand itu kan mereka sudah punya industri Muay Thai ya, yang mungkin Industrinya jalan. menjadi prioritas buat negara mereka karena mereka sangat bangga atas tradisi mereka sendiri. Hmm. Bukan mereka menolak MMA, tapi mereka punya sesuatu yang lebih diunggulkan. Di Hmm. Indonesia, menurut gue ini hanya masalah waktu ya. Mungkin dengan JK membuka jalan pertama menunjukkan penghasilan di MMA ini bisa sangat menjanjikan. Harapan gue makin banyak yang pengen ikut masuk juga. Dari anak-anak One Pride kemarin sekarang ada 5 yang berlatih, 5 atau 6 ya Jack? 6 ya? Sekarang nampak. Ada 6 yang berlatih bersama JK di San Diego. Tahun depan mungkin kita cari lagi, kita perbanyak lagi. Harapan kita begitu semakin banyak petarung Indonesia yang muncul di kancah internasional, animo masyarakat seperti era Eli Pikal dan Chris John bisa terulang lagi. Dan dari situ moga-moga akan banyaklah sasana-sasana baru yang lahir dan atlet-atlet baru yang lahir. Karena uangnya menjanjikan kok. Nah, Bang JK. Ya. Bang JK, aku mau tanya dong, ini style rambutnya nih sebelum debut nanti ada cerita di baliknya nggak sih?
Jadi nggak ada sih, At- biar agak lain aja. Ini udahlah gini aja gitu ya kan. Udah biar keren aja. Baru banyak yang request, bang, tanding pakai kumis lah biar kayak Manny Pacquiao katanya. Ya udahlah pakai kumis lah eh, nanti tanding keras ini. oh Biar agak iya. seram juga, bang. Rambut pesanan Kali. istri aja. Ya pak? Istri lu bilang apa rambut lu gitu? Enggak, belum tahu pak. Aduh, parah ini. Aku aja ketawa lihatnya. Jika lu lebih takut Lukas Alexander apa lebih takut istri lu? Enggak, lebih takut istri lah pak. Bukan takut sih, lebih ini. Lebih waspada. Ya, Ya moga-moga Nah, untuk lancar lah. amin amin. Bang JK, ya. nanti tendangannya akan keluar kan nih, Bang? Semua lah kita keluarkan, bang. Gimana biar lawan tidur, semua kita keluarkan. Karena cuma dua, bang, di antara saya tidur dan dia tidur. Makanya berusaha siapa lomba-lombaan lah siapa duluan menidurkan lawan. Eh, kemarin si Jubli kalah kan Bang di debutnya ya Bang ya. Ya, Itu agak sedikit nervous nggak sih Bang melihat Jubli kalah karena sama-sama debutan kan? ya kalau saya sih nggak nonton pun aku Hmm. sama Jubli. Nggak nonton juga sama Jubli. Biarin lah dia kalah. Hmm. Nervous tapi pasti ada ya Bang buat nanti debut nanti. Ya pasti ada, Hmm. cuman nggak pala Hmm. separah juga sih. Biasa aja sih, Hmm. bang. Apalagi debut Bisa ini itu tuh lebih kan. santai aja ya. Nah, Bang mau pesan dong untuk anak-anak muda yang bercita-cita jadi petarung penerus JK Saragih nanti nih Bang. Pesannya. Ya, pesannya untuk anak-anak muda Indonesia ya yang mencintai MMA sekarang udah bisa lah kalian itu bahwa MMA Indonesia itu olahraga itu bisa menjadi masa depan. Jangan Hmm. kalian buat MMA itu menjadi olahraga itu jadi sampingan Hmm. karena lebih fokus lagi mungkin olahraga ini bisa menjadi masa depan kita semua dan tetap berlatih dan selalu jauhi narkoba dan ugal-ugalan gitu ya. Iya tadi kan ada Mula Academy yang di sana berapa 5 atau 6 orang ya. Bang JK di sana memotivasi mereka seperti apa sih Bang yang Abang pesankan atau apa? Ya, ini udah yang kedua kali ya mulai berangkatkan. Hmm. Pertama ada 12 orang dan kedua diseleksi lagi tinggal 6 orang dan ada kemarin 1 orang udah pulang karena ada cedera sedikit. Ya saya mau motivasinya ya kita harus buktikan gitu aja sih. Kita harus Hmm. buktikan dan kita harus memanfaatkan apa yang difasilitasi Mola sekarang sama kita harus gunakan sebaik-baik mungkin dan jangan bermain-main supaya kita bisa tetap menjadi juara dan bisa membuka jalan kepada fighter-fighter MMA yang ada di Indonesia gitu.